Kebanyakan kalau pasien yang datang berobat ke psikiater itu memang mengharapkan adanya perbaikan segera ya, seperti kalau kita berobat ke dokter penyakit dalam gitu. Namun sayangnya kondisi tersebut tidak sepertinya bisa segera diharapkan dapat gitu ya. Karena memang kondisinya beda kan. Pasien yang mengalami gangguan cemas, misalnya depresi, itu butuh waktu untuk merapikan kembali ya sistem saraf pusatnya agar kembali jadi lebih normal gitu. Yang kita pahami juga, walaupun penyakit infeksi itu ada masa inkubasinya, tapi dari masa inkubasi sampai jadi penyakit dia butuh 1-2 hari ya, biasanya kebanyakan cepat gitu. Kalau pasien gangguan kejiwaan kan dari sejak mulai ada stresornya sampai jadi gejala gangguan depresi cemasnya itu mungkin butuh waktu bisa 3-4 minggu, bahkan bisa 3-4 tahun gitu ya. Jadi kadang kita tahu bahwa pasien yang berobat ke dokter jiwa itu benar-benar orang yang udah nggak tahan lagi gitu. Dan tentunya mengatakan bahwa situasi seperti itu bisa segera diobati butuh waktu juga gitu, selain daripada obat tentunya ya. Karena mungkin karena pikirannya obat psikiater itu kayak obat infeksi, antibiotik gitu ya, dikasih obat langsung baik gitu kepengennya, tapi ternyata kan tidak demikian ya, malah perlu berproses juga cara untuk mengelola stresnya juga. Misalnya contohnya saya sudah pernah berkali-kali bicara, kalau di otak itu namanya amigdala gitu. Kalau amigdala itu respon banget sama emosi negatif. Jadi setiap ada emosi negatif yang kita keluarkan dan itu mungkin bisa berlama-lama, itu akan terus mengaktifasi si sistem tersebut. Kalau dia sampai jadi gejala berat seperti gangguan panik ya, ada serangan panik berulang, berarti itu saraf pusatnya tuh udah kelebihan beban sekali gitu. Nah itulah yang membedakan point of view dari penyakit infeksi dengan penyakit kejiwaan gitu. Nah disitulah banyak teman-teman mungkin bertanya, jadi kalau begitu bakalan lama dong nih penyakit pengobatannya. Ya bisa aja sebentar, ada sebagian pasien tuh yang cepat dapat kliknya gitu ya, dibantu dengan pengobatan 2-3 minggu, kemudian udah membaik, kemudian dia bisa mencapai suatu kestabilan dari sisi cara dia mengolah pikir ya, dan menghadapi problem-problem kehidupannya. Tapi ada juga yang butuh waktu lama karena ternyata apa yang dihadapinya itu nggak mudah untuk dia adaptasi gitu. Dia perlu berproses, dia perlu untuk mencari cara mengelola pikirannya gitu. Itu yang mungkin perlu waktu lama. Tapi ya intinya ya, kalau kita bisa, mengapa saya suka bilang ikhlas, sabar, dan sadar, tujuannya adalah supaya emosi negatif itu tidak terlalu lama berada di otak kita. Dan kalau tidak terlalu lama, mungkin bisa membuat kita jadi jauh lebih baik ya, karena tidak sampai mengaktifasi tapi sudah stabil. Dan itu mungkin perlu perhatian kita. Ya mudah-mudahan teman-teman saat ini masih terus tanpa ragu dan tanpa takut belajar untuk mengatasi kondisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.